Nilhdika Jelita, NIM 17025111171. Pada kali ini, saya akan memperagakan bagaimana cara melakukan bantuan hidup dasar, yaitu RJP dan resusitasi. RJP dan resusitasi ini bertujuan untuk memberikan bantuan hidup dasar dan berusaha mengembalikan nafas dan nadi spontan pada pasien tidak sadarkan diri. Untuk kasus kali ini, yaitu seorang laki-laki berusia 45 tahun datang ke UGD dengan keluhan penurunan kesadaran dan mengeluhkan nyeri dada berat sejak 3 jam yang lalu. Saya akan memulai prosedur melakukan bantuan hidup dasar. Yang pertama kali adalah kita harus mengamankan situasi sekitar dan membawa pasien ke tempat yang lebih aman. Dan yang kedua, saya akan mengamankan diri saya sendiri dengan menggunakan alat pelindung diri, yaitu menggunakan handscoon. Dan yang ketiga, saya akan mengamankan pasien berada di tempat yang aman. Selanjutnya, saya akan melakukan pemeriksaan responsif kepada pasien, yaitu dengan AVPU. Yang pertama, alert. Kita harus melihat apakah pasien masih alert atau tidak. Yang kedua, kita melakukan V, yaitu mengetes alert pasien dengan verbal, dengan cara memanggil-manggil pasien dan juga menepuk-nepuk pundaknya. Pak, sadar Pak. Jika pasien tidak sadar, tidak memberikan respon, maka kita akan mengecek dengan memberikan P, yaitu pain, dengan cara menekan atau mencubit pada daerah bahu maupun wajah pasien. Pasien tidak memberikan respon. Dan yang terakhir ya U, kita bisa menentukan apakah pasien ini responsif dan atau unresponsif. Pada pasien ini dia telah mengalami unresponsif. Selanjutnya, setelah itu kita harus melakukan pengaktifan emergency system. Karena ini berada pada UGD, maka saya akan memanggil rekan-rekan atau petugas lainnya yang berada di UGD untuk segera menyiapkan alat AED dan juga menyiapkan epinefrin untuk bantuan resusitasi selanjutnya. Selanjutnya, meminta bantuan kepada petugas lain untuk menginformasikan kepada keluarga pasien tentang kondisi pasien ini dan juga menginformasikan tindakan yang akan dilakukan secara singkat. Setelah itu, saya akan memposisikan diri berada di sebelah kanan pasien dan akan mempersiapkan diri untuk melakukan kompresi dan juga ventilasi. Tindakan kompresi ini dimulai dengan memposisikan diri dengan posisi tripod dan juga meletakkan tangan dominan di atas dada pasien, tepatnya 2 jari di atas processus siphoideus dan tangan lainnya memegang tangan dominan ini dan membentuk sudut 90 derajat antara bahu dengan dada pasien. Kompresi 30 kali dilakukan dengan kecepatan 100-120 kali per menit, kedalaman 5-6 cm, dan memberikan kesempatan recoil penuh di setiap kompresinya. Setelah 30 kali kompresi, kemudian memberikan 2 kali ventilasi. Durasi antar ventilasi yaitu 4 detik. Saya akan melakukan kompresi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Lanjutkan dengan memberikan kompresi dan memberikan ventilasi. 1, 2, 3, 4. Setelah AED datang, selanjutnya kita akan memasangkan patch pada pasien. Setelah alat AED datang, kita harus memasangkan patch kepada dada pasien. Pastikan bahwa dada pasien telah terekspos dengan membuka pakaian pasien. Setelah itu, kita menekan tombol power pada AED dan memasangkan patch sesuai dengan petunjuknya. Yang pertama, memasangkan pada bagian bahu kanan atas, dan yang kedua pada bagian apeks jantung atau di bawah ketiak kiri pasien. Setelah terpasang, kita menekan tombol start dan membiarkan AED untuk menilai bagaimana irama jantung pasien. Pada kasus ini, irama jantung pasien yaitu PEA atau Pulseless Electric Activity.
PA ini merupakan irama jantung yang diindikasikan untuk melakukan kompresi manual. Oleh karena itu, maka saya akan melanjutkan kompresi manual pada pasien ini dengan metode yang sama seperti sebelumnya, yaitu dengan posisi tripod, kemudian tangan yang dominan pada dada pasien di 2 jari di atas processus sifoideus, kemudian tangan yang lain menggenggam dan membentuk sudut 90 derajat antara bahu dengan dada pasien, memberikan kompresi 30 kali, kecepatan 100-120 kali per menit, kedalaman 5-6 cm, dan juga memberikan kesempatan recoil penuh 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kompresi dilakukan sampai 30 kali, setelah itu memberikan ventilasi 2 kali dan dilakukan sebanyak 5 kali siklus. Setelah 5 kali siklus, kita melakukan evaluasi atau memeriksa kembali nadi pada karotis pasien. Apabila belum dirasakan nadi, maka kompresi dilanjutkan sambil meminta petugas lain untuk menyuntikkan epinefrin pada pasien dengan dosis 1 mg setiap 3-5 menit. Pengecekan nadi karotis dilakukan setiap 5 kali siklus kompresi dan ventilasi. Apabila setelah pengecekan nadi karotis dan juga pernapasan didapatkan bahwa pernapasan tidak ada dan juga nadi tidak teraba, maka lanjutkan kompresi dan ventilasi dengan perbandingan 30:2. Dan apabila nafas tidak ada dan nadi teraba, maka berikan ventilasi sebanyak 10 kali per menit pada pasien tersebut. Dan yang terakhir, apabila nafas sudah dirasakan dan juga nadi teraba, maka posisikan pasien pada recovery position, yaitu dengan memberikan pasien dan juga sedikit menekuk salah satu kaki. Tindakan RJP ini dapat dihentikan apabila yang pertama telah terjadi ROSC atau Return of Spontaneous Circulation. Yang kedua, apabila penolong telah kelelahan. Dan ketiga, apabila tenaga yang lebih ahli atau lebih advance telah datang. Yang keempat, apabila telah menunjukkan adanya tanda-tanda kematian yang irreversible. Dan yang kelima, apabila keluarga pasien meminta DNR atau Do Not Resuscitation Order. Pada pasien ini, pasien telah mengalami ROSC atau Return of Spontaneous Circulation dan telah diposisikan kepada recovery position. Tindakan selanjutnya yang akan saya lakukan yaitu meminta atau menanyakan perawatan lebih lanjut pasien ini kepada tenaga yang lebih ahli dan memberikan KIE kepada keluarga pasien tentang bagaimana kondisi pasien saat ini dan perawatan apa yang akan diberikan. Demikian video peragaan pemberian bantuan hidup dasar, yaitu berupa RJP kepada pasien yang tidak sadarkan diri di rumah sakit. Apabila terdapat kekurangan dan kesalahan kata, mohon dimaklumi. Sekian, terima kasih.